Soal yang pertama, apakah tindakan karyawan tersebut etis? Tindakan karyawan tersebut etis karena ia bertindak sebagai whistleblower yang mengungkap tindakan tidak jujur dan melanggar hukum, yaitu pemalsuan laporan keuangan. Meskipun tindakannya menyebabkan kerugian reputasi perusahaan, namun secara moral ia melindungi kepentingan publik dan mendorong transparansi dan serta akuntabilitas perusahaan. B. Bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Perusahaan sebaiknya tidak memecat whistleblower, melainkan menyediakan mekanisme perlindungan dan pengelolaan yang aman. Perusahaan perlu membentuk kebijakan perlindungan whistleblower agar karyawan tidak takut melaporkan pelanggaran serta tidak menciptakan budaya perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab. Soal 2. A. Analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Praktik tekstil tersebut telah melakukan pelanggaran etika lingkungan karena mencemari sungai tanpa pengelolaan limbah. Tindakan ini menunjukkan pengabaian terhadap keselamatan masyarakat dan ekosistem demi keuntungan finansial. Hal ini melanggar prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. B. Apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang untuk menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar. Ini termasuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak merugikan pihak lain dan turut berkontribusi pada kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Yang C. Rekomendasi solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Solusi kebijakan internal yang dapat diterapkan negara lain yang pertama mendirikan dan promosikan kreasi pengelolaan limbah atau IPA sesuai standar lingkungan. Yang kedua, menetapkan kebijakan CSR yang fokus pada pelestarian lingkungan dan edukasi masyarakat. Yang tiga, memastikan audit lingkungan rutin dan pengelolaan transparan pada publik. Yang keempat, melatih karyawan tentang etika dan keberlanjutan lingkungan. Soal 3, apa praktik tersebut etis? Praktik tersebut tidak etis karena perusahaan memberikan informasi yang menyesatkan konsumen tanpa dasar ilmiah yang kuat. Dan dalam etika bisnis, iklan harus berdasarkan fakta, tidak menipu dan tidak membahayakan. B. Bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan saling berkaitan. Dalam hal ini, perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab sosial karena menyebabkan klaim palsu yang berdampak buruk pada konsumen. Etika bisnis mengharuskan perusahaan jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas produk yang ditawarkan. C. Apa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Dampak jangka panjang adalah turunnya kepercayaan konsumen, potensi boikot terhadap produk, serta kerusakan reputasi merek. Sekali kepercayaan hilang, sangat sulit untuk mengembalikannya. Hal ini juga bisa memicu sanksi hukum dan regulasi dari pemerintah. Soal 4, apakah tindakan tersebut etis? Apakah tindakan tersebut etis? Tindakan tersebut tidak etis karena terjadi konflik kepentingan. Keputusan bisnis seharusnya dibuat secara profesional dan objektif melalui proses yang adil, bukan karena hubungan pribadi. Keputusan ini berisiko merugikan perusahaan dan mengganggu keadilan dalam proses pengadaan. B. Apa risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi? Yang pertama, risiko etis. Yang pertama, kekurangan dan pendanaan, penyalahgunaan jabatan, tidak percayaan internal. Yang kedua, risiko hukum, dapat terjadi pelanggaran terhadap kode etik perusahaan atau bahkan undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya jika perusahaan berkait proyek publik atau BUMN. C. Bagaimana
Seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini. Perusahaan harus yang pertama membuat dan menerapkan kode etik konflik kepentingan yang mewajibkan mengungkapkan atas hubungan pribadi dalam proses pengadaan. Yang kedua, mewajibkan proses tender terbuka dan kompetitif. Yang ketiga, membentuk komite audit independen dan mengawasi setiap proses pengadaan besar. Yang keempat, memberikan pelatihan etika dan tata kelola yang baik kepada seluruh masyarakat, seluruh manajer. Sekian jawaban dari saya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi Santi.